Ustadz, kok ada kiai torekoh yang membela mati-matian anaknya yang diketahui berakhlak buruk, mencabuli para santrinya? Loh, nyatanya enak ya. Tapi ini pelajaran bagi kita semuanya. Soal itu salah benar apa salah beneran atau tidak salah, itu biar diproses hukum. Mestinya kalau kita sebagai orang tua apalagi harus taat pada hukum Allah SWT, taat pada prosedur hukum. Karena kita ada di Indonesia ya, hukum positif itu yang kita patuhi. Kita membela anak kita malah jatuh kok, gitu. Anak kita, naudzubillah ya, misalnya melakukan kejahatan, ya sudah biar diproses hukum. Kalau memang salah ya biar dihukum. Kalau tidak salah kan nanti terbukti tidak salah. Ngapain kita bila-bila sampai bertahun-tahun tidak bisa ditangkap itu? Itu jatuh di mata ya umum, jatuh. Apalagi ya, saya mohon maaf ya, saya sudah lama sekali meng-undergrade orang ini. Ngertos undergrade ya. Jadi ya lawannya menghormati. Lawannya menghormati itu undergrade. Jadi tidak menghormati. Kenapa? Ya saya tidak menghina, tidak mengatakan apa-apa. Hati saya sudah lama saya. Karena memang ajarannya aneh-aneh ya, macam-macam. Tapi saya kan tidak nyebut nama, jadi tidak ngerasani. Walaupun benar mengerti ya. Saya terus terang menyesalkan sikap itu, sangat saya sesalkan karena menjatuhkan diri sendiri. Tidak boleh. Apalagi juga biasanya mohon maaf ya, wali santri itu juga gitu, belo anaknya nakal itu belo anaknya, anak apa kena takzir. Kalau di pondok kan ada takzir namanya, pelanggaran itu kemudian dikasih takzir hukuman. Itu orang tuanya protes pada pengurus, tidak berani pada kiainya itu, pada punya tidak berani pada pengurus. Itu mengurangi apa ini, karomah, mengurangi ya barokah. Sebagai santri harusnya sudahlah, kalau penjenengan menyerahkan pada kiai, pada bunyai, pada guru, serahkan sudah. Mereka tahu kok cara mendidik santrinya. Mau saya nakal pancet malah dikai hadiah. Kalau anak nakal itu nyatanya nakal. Misalnya ada tugas begini tidak dikerjakan, kemudian ada tugas berjamaah yang tidak ikut jamaah, masa harus diumbar? Wes gak apa-apa, turun terus nanti gak apa-apa kan, masa sungguh saya kadang-kadang ya rotok gemreget. Tapi bagaimanapun ini adalah pelajaran bagi orang lain ya. Yang itu juga harus ada pelajaran juga. Saya juga kadang-kadang sampai mengatakan gini, sudahlah ambil aja anakmu, ambil saja sudah. Kami tidak butuh orang tua yang tidak percaya pada kiai atau bunyainya. Nek gak percaya gak usah dikek kene wis. Dan sungguh terjadi anak yang merasa kurang enak kemudian minta pindah. Di sana juga ada lagi masalah. Pindah lagi ada lagi masalah. Dimanapun ada masalah selagi masih hidup. Yang pondok pengen gak ada masalah, yang umai loh ya anak masalah kan. Jadi sudahlah, kalau memang penjenengan ingin anaknya sukses, anaknya solehah, percayakan pada guru. Ini pesan taklimul ta'lim ya. Kalau penjenengan ngaji taklimul ta'lim, masalah ini sangat sensitif, sangat sensitif. Baik, kembali kepada tadi, cobalah penjenengan mikir ya, kalau kiai ini membela anaknya mati-matian, lalu anak orang yang banyak yang diperkosa, yang dilecehkan itu bagaimana? Mereka juga menderita batin kok. Bukan hanya batin, keperawanannya hilang. Banyak. Berita itu terus mengalir kan, tidak bisa dipungkiri. Dan saya mohon maaf, sejak awal tahun 2018 atau berapa itu saya sudah mendengar itu. Kemudian wah, sini kasus ini pasti Gusti Allah Maha Adil, Gusti Allah tidak sarik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik kalian itu akan memantul pada diri kalian sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kalian berbuat jahat, kejahatan itu akan mantul pada diri sendiri. Ini pernyataan Lauh Mahfud, pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti benar. Jangan remehkan
orang. Jangan anggap kita paling benar. Oh itu fitnah itu. Tidak. Ya saya hanya heran aja. Orang torikot itu biasanya hatinya yang landep, ya, apa? Basirohnya yang tajam, mata batinnya yang tajam, mesti bisa melihat. Lah kok tidak? Maka saya langsung under perception, under grade sudah. Alah, ini kiyo keh tunggal lele. Ya, saya kan tidak nyebut nama jadi enggak. Tapi ya kita doakan moga-moga semua baik-baik dan keadilan tegak di bumi Indonesia ini, untuk kaum muslimin yang terzalimi.